Perkenalkan, nama saya Rosari Akastumeang dengan NIM 2102010080 dari jurusan Akuntansi Perpajakan tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pengauditan oleh dosen pengampu Pak Ferry Laurentius. Nah, pada soal pertama ini, uraikan tentang opini yang dapat diberikan auditor dalam laporan auditor independen dan alasan pemberian opini yang dijelaskan di SA 700. Nah, pada soal nomor 1 ini terdapat 3 argumen. Yang pertama itu opini wajar dengan pengecualian, ada 2 pernyataannya itu diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, akan tetapi terdapat kesalahan penyajian secara individual maupun agregat seperti material, namun tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Nah, yang kedua itu tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Tetapi si auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan jika relevan dapat bersifat material tetapi tidak pervasif. Nah, yang kedua itu ada opini tidak wajar di mana diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Namun menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Yang ketiga itu tidak memberi pendapat. Hal ini tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dan si auditornya menyimpulkan bahwa dampak kesalahan dari penyajian bersifat material dan pervasif dan kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian. Nah, pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini kan dinyatakan si PTA meminta KAP untuk mengaudit laporan keuangan tahun 2021, di mana laporan keuangan tersebut sudah pernah diaudit oleh KAP lain. Nah, penugasan diberikan karena salah seorang dari akuntan atau saya misalnya merupakan keluarga dari si kepala bagian di perusahaan tersebut. Nah, si KAP juga dijanjikan bonus sejumlah presentasi tertentu apabila pinjaman diajukan berbasis laporan keuangan yang diaudit disetujui. Nah, dalam situasi ini kan langkah pertama kan perlu diambil itu ya adalah mengevaluasi potensi konflik kepentingan yang muncul dari hubungan keluarga antara si akuntan dan kepala bagian perusahaan. Nah, aturan etika akuntan publik menekankan independensi di mana pada seksi 290 dan objektivitasnya pada seksi 280 serta penerapan umum kode etik seksi 120 di mana itu objektivitas dan kode etik seksi 150 itu perilaku profesional. Oleh karena itu perlu ada tindakan yang transparan untuk memitigasi konflik yang dipaparkan tadi. Nah, yang kedua itu langkah-langkah yang dapat diambil melibatkan pengumpakan penuh antara hubungan si keluarga tersebut kepada klien dan KAP. Nah, selain itu si akuntan yang terkait sebaiknya diterapkan pengamanan untuk mengurangi ataupun menghilangkan ancaman yang dapat merusak independensi dan integritas proses audit. Yang ketiga, terkait dengan bonus yang dijanjikan pada soal nomor 2 itu, aturan etika juga menekankan bahwa akuntan publik seharusnya tidak menerima kompensasi atau insentif yang dapat mengancam CPA untuk melanggar prinsip-prinsip etika profesi. Oleh karena itu, perlu dihindari menerima bonus yang terkait dengan keputusan pemberian pinjaman berbasis laporan keuangan yang diaudit. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Nah, dalam perencanaan audit, Anda harus merencanakan materialitas dan risiko audit. Uraikan tentang materialitas dan risiko audit dan bagaimana hubungan antara si materialitas, risiko audit, bukti audit, dan strategi audit. Nah, materialitas ini adalah besaran penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Nah, pada risiko audit dapat didefinisikan sebagai risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material.
Nah, jika ditanya apa hubungan dari keempatnya itu? Pertama, jika si auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitasnya dikurangi, maka si auditor ini harus menambah jumlah bukti audit. Yang kedua, jika si auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit, maka risiko auditnya meningkat. Yang ketiga, jika auditor ingin mengurangi risiko audit, si auditor itu bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, menambah tingkat materialitas, mempertahankan jumlah bukti audit. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit, meningkatkan materialitas dipertahankan. Nah, yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit dan tingkat materialitas secara bersama-sama, di mana si bukti audit merupakan informasi dan dokumentasi yang diperoleh oleh auditor untuk mendukung pendapatnya. Strategi audit dirancang untuk mengidentifikasi risiko dan menentukan pendekatan pemeriksaan yang tepat. Jika si materialitasnya rendah, si auditor cenderung meningkatkan bukti audit dan memperketat strategi untuk mengurangi risiko audit. Nah, pada soal nomor 4 ini pertanyaannya ya, dalam laporan auditor independen terdapat paragraf yang menyebutkan tanggung jawab manajemen dan paragraf tanggung jawab auditor atas audit atas laporan keuangan. Nah, diuraikanlah masing-masing tanggung jawabnya. Ada 2 tanggung jawab, yaitu yang pertama tanggung jawab manajemen dan yang kedua tanggung jawab auditor. Nah, pada tanggung jawab si manajemen itu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen itu bertanggung jawab untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, mengungkapkan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi perusahaan atau menghentikan operasi sebuah badan usaha, atau tidak memiliki alternatif yang realitas selain melaksanakannya. Yang kedua, tanggung jawab seorang auditor itu yang pertama, mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini. Yang kedua itu memperoleh pemahaman pengendalian internal yang relevan dengan audit. Hal ini untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya. Yang ketiga, mengevaluasi ketetapan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajiban estimasi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen. Keempat itu, menyimpulkan ketetapan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh. Dan yang terakhir itu mengevaluasi penyajian struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapan dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasari dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar. Dan pada soal terakhir ini uraikan tentang pengujian berikut. Yang pertama, pengujian pengendalian atau test of control. Yang kedua, ada pengujian substantif yang terdiri dari prosedur analytical. Yang kedua, test of transaction. Dan yang terakhir, test of detail account. Nah, pada pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilakukan oleh auditor untuk menilai efektivitas pengoperasian pengendalian internal klien dalam rangka mendukung estimasi awal atas risiko pengendalian. Penilaian risiko pengendalian pada level menengah dan rendah harus didukung dengan melaksanakan pengujian pengendalian. Yang kedua, pengujian substantif ini merupakan sebuah prosedur yang didesain untuk menguji apakah ada salah saji moneter. Moneter itu nilai rupiah yang secara langsung itu mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan. Nah, kan ada 3 jenis pengujian substantif. Yang pertama itu prosedur analytical. Prosedur analitis ini digunakan untuk pengujian substantif, biasanya sebagai pelengkap dari pengujian terhadap rincian saldo akun. Namun, ada kalanya si prosedur analitis ini digunakan sebagai pengujian substantif yang utama apabila auditor memperoleh keyakinan memadai atas asersi akun dengan melakukan prosedur analitis, maka tidak diperlukan lagi pengujian tambahan.
Nah, yang kedua itu tuh test of transaction atau pengujian atas rincian transaksi. Pengujian atas rincian transaksi meliputi pelaksanaan prosedur tracing dan vouching, misalnya menelusuri faktur penjualan dan voucher ke jurnal dalam jurnal penjualan dan register penjualan. Pada prosedur yang lain seperti engineering dan reperforming dapat juga dilakukan. Dalam pengujian ini, si auditor ini menggunakan bukti yang diperoleh dari sampel transaksi pada debit and credit untuk menarik sebuah kesimpulan. Pelaksanaan pengujian atas rincian transaksi lebih memakan waktu dan lebih banyak biaya dari prosedur analitis, namun lebih sedikit waktu dan lebih murah dari pengujian rincian saldo. Dan yang terakhir itu test of the sale account ini adalah pengujian atas rincian saldo. Tes ini fokus dalam memperoleh bukti secara langsung tentang saldo akun daripada melihat debit dan kredit yang membentuk akun tersebut. Nah, misalnya itu untuk saldo akun piutang usaha, maka si auditor ini melakukan konfirmasi atas saldo piutang usaha ke pelanggan klien. Ketika risiko deteksi tinggal, maka auditor menggunakan dokumentasi yang berasal dari internal dan melakukan prosedur audit yang terbatas. Apabila risiko terdeteksi sangat rendah, maka si auditor menggunakan dokumentasi yang diperoleh secara langsung dari pihak di luar klien. Misalnya nih, konfirmasi dari bank dan konfirmasi piutang dan melakukan prosedur lebih banyak. Pengujian atas rincian saldo biasanya menggunakan dokumen dari pihak eksternal atau pengetahuan auditor yang diperoleh secara langsung. Oke, demikian hasil presentasi saya mengenai ujian akhir semester. Jika ada salah kata ataupun dalam penulisan uh, presentasi saya, mohon dimaafkan. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.